Profil negara. Negara India bernama lengkap Republik India, dengan kepala negara dipimpin oleh seorang presiden serta perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara India memiliki ibu kota yang bernama kota New Delhi. Secara geografis, India berada di benua Asia bagian selatan, serta berbatasan dengan negara Cina, Bhutan, Nepal, dan Pakistan di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Laut Arab, Samudra Hindia, dan Teluk Benggala, di sebelah barat dengan negara Pakistan dan Laut Arab, serta di sebelah timur berbatasan dengan negara Bangladesh, Myanmar, Teluk Benggala, dan Laut Andaman. Negara India memiliki luas wilayah sebesar 3.287.263 km persegi, atau wilayahnya terluas peringkat ke-7 dunia, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 1.425.775.850 jiwa. Untuk agama, 79,8% penduduk India memeluk agama Hindu, 14,2% beragama Islam, 2,3% memeluk agama Kristen, 1,7% menganut agama Sikh, 0,7% menganut agama Buddha, 0,2% menganut agama Jainisme, 1,1% sisanya memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, pemerintah India ternyata tidak melakukan sensus tentang kelompok etnis atau ras ya teman-teman. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara India adalah bahasa Hindi dan bahasa Inggris, serta 22 bahasa resmi lainnya di tingkat negara bagian. Patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika di India terdapat lebih dari 1.600 bahasa daerah di tiap-tiap wilayahnya. Yuk Pak Imin kenalin dulu nih bahasa Hindi. Kita ambil kalimat, halo selamat datang teman-teman, nama saya Pak Imin, aku cinta kamu. हेलो स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम पैमिन है, मैं आपसे प्यार करता हूँ. Untuk perekonomian, India merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Indeks pembangunan manusia di negara India menempati peringkat 132 dunia. Perekonomian India sendiri ditopang banyak sekali produk seperti industri pakaian dan tekstil, industri pengolahan minyak dan gas, bahan kimia, produk farmasi, hasil pertambangan, produk permata dan perhiasan, industri besi dan baja, industri pertahanan, industri perangkat lunak dan teknologi, industri mobil, produk pertanian dan perikanan, serta pariwisata, dengan ekspor terbesar ke negara Amerika, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, dan Cina. Sedangkan untuk mata uang yang digunakan di negara ini bernama rupee India. Kurs 1 rupee setara dengan 180 rupiah. Kehidupan di India. India merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia teman-teman. Dihitung dari PDB, perekonomian India sendiri saat ini menempati peringkat 5 dunia di bawah negara Amerika, Cina, Jepang, dan Jerman. Sedangkan negara kita Indonesia hanya berada di posisi 16 dunia. Lalu angka kemiskinan di negara India menurut Bank Dunia sebesar 9,7% dari total penduduk, atau jumlahnya itu sekitar 140 juta orang dengan perhitungan pendapatan kurang dari Rp50.000 per hari. Sedangkan gaji rata-rata pekerja di negara India ini sekitar Rp32.840 per bulan atau sekitar Rp5,2 juta per bulan. Sedangkan gaji minimum atau gaji UMR pekerja kasar tanpa skill di negara India sebesar Rp2.250 atau sekitar Rp400.000 per bulan. Cuaca ekstrim di India. Kalian pasti sering dengar jika negara India ini kerap kali dilanda oleh gelombang panas yang sangat menyengat, bahkan menyebabkan banyak warga India yang meninggal dunia. Peristiwa ini memang sering terjadi teman-teman, khususnya di India Tengah dan sebagian India Utara. Alasannya karena perubahan pola cuaca seperti musim hujan yang lebih singkat dari biasanya, ditambah lagi dengan efek El Nino, sehingga menyebabkan peningkatan suhu udara di negara India. Suhu di negara India sendiri bisa menyentuh angka 49-50 derajat Celcius di saat-saat tertentu teman-teman. Bahkan saking panasnya sampai aspalnya itu mencair teman-teman. Biasanya gelombang panas ini terjadi sekitar bulan April, Mei, dan Juni. 3 bulan ini harus kalian hindari ya teman-teman jika kalian ingin traveling ke negara India, terutama ke India Tengah dan sebagian India Utara. Kalau di India Utara yang berbatasan dengan pegunungan Himalaya sih masih sejuk-sejuk dan aman teman-teman. Tempat paling basah di dunia. Oh iya teman-teman, selain cuaca panas yang sangat ekstrim, di India ini juga ada fenomena yang sangat aneh.
yaitu hujan yang sangat ekstrim. Di sini terdapat sebuah desa yang hampir setiap harinya desa ini basah terkena hujan. Nama desa ini bernama Mawsynram yang letaknya di ketinggian 1400 meter di negara bagian Meghalaya. Di desa ini bahkan tercatat di Guinness Book of Record sebagai tempat terbasah di bumi. Bayangkan saja teman-teman, dalam 1 tahun curah hujan di sini tuh 11.872 mm. Jumlah penduduk terbesar di dunia. Tahukah kalian teman-teman, jika India saat ini telah menggeser posisi Cina sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia? Ini laporan terbaru jumlah penduduk per 20 Mei 2023. Saat ini India berada di posisi pertama, disusul oleh Cina, Amerika, dan negara kita tercinta yaitu Indonesia. Ternyata 2 kota di India juga termasuk ke dalam 10 besar kota dengan penduduk terbesar di dunia loh teman-teman, yaitu kota Delhi di peringkat kedua serta kota Mumbai di peringkat ke-9 dunia. Makanya kalau kalian lihat di jalan-jalan India tuh kayak sesak dengan manusia, karena memang penduduknya itu sangat banyak banget. Makan unik India. Fakta unik lainnya di negara India yaitu kebiasaan masyarakat di sini yang kebanyakan itu kalau makan tanpa sendok atau alias pakai tangan kosong. Kalian tahu, menurut adat masyarakat India, mengolah atau menyantap makanan pakai tangan kosong itu akan memberikan sensasi tersendiri teman-teman. Bahkan dianggap sebagai penambah nafsu makan. Itulah sebabnya banyak masyarakat di negara India itu mengolah makanan pakai tangan kosong diremet-remet gitu teman-teman. Yaitu namanya budaya dan kebiasaan sebuah bangsa kan bermacam-macam, termasuk budaya di India yang aneh ini. Tapi bagi orang India kebiasaan ini tidak aneh. Namun bagi kalian yang tidak suka model kayak begini, banyak kok penjual makanan yang menurut kita lebih higienis di India. Contohnya bisa kalian lihat di kafe atau di restoran. Jadi kalian jangan khawatir jika mengunjungi India takut tidak higienis makanannya. Kalian tinggal mencari kafe atau restoran saja teman-teman. Tentara terbesar kedua di dunia. Tahukah kalian teman-teman, jika jumlah tentara aktif di negara India ini merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah negara Cina dengan total 1,4 juta personel tentara. Kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, TNI milik Indonesia itu jumlahnya hanya 395.500 personel atau hanya 1/3 jumlah personel di India. Yang mengejutkan ini teman-teman, India yang biasa kalian sebut sebagai negara Vrindavan ini ternyata memiliki senjata nuklir yang diperkirakan berjumlah 160 hulu ledak. Percobaan nuklir pertama India sendiri dimulai pada tahun 1974. Ternyata maju juga ya teman-teman negara India ini. Selain tentaranya yang banyak, ternyata negara ini juga memiliki senjata pemusnah massal. Hati-hati kalian kalau ngomong, nanti bisa diledakkan loh Indonesia. Sangat dekat dengan Indonesia. Negara kita, Indonesia, dan negara India, meskipun kelihatannya itu jaraknya kan jauh, tapi kenyataannya jarak Indonesia dan India itu sangat dekat loh teman-teman. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat peta. Ini adalah Pulau Nicobar, pulau terluar milik negara India yang letaknya itu sangat dekat sekali dengan Indonesia. Hanya berjarak 150 km saja dari Pulau Sabang Aceh, atau kira-kira itu jaraknya 2 jam perjalanan jika naik kapal. Ya kira-kira jaraknya kayak Jakarta ke Bandung. Mau tahu kayak gimana suasananya? Beginilah suasana pulaunya teman-teman. Nggak nyangka kan kalau India itu sangat dekat sekali jaraknya dengan Indonesia. Pembangkit listrik tenaga matahari. Dengan penduduk terbesar di dunia, konsumsi listrik di negara India ini juga sangat besar sekali teman-teman. Dulunya negara India sangat bergantung kepada batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listriknya. Namun India menyadari kalau pakai batu bara terus-terusan bakal menambah polusi udara di negaranya. Makanya pada tahun 2018 yang lalu, India terus-terusan membangun mega proyek pembangkit listrik terbarukan dari tenaga surya. Saat ini, di tahun 2023, negara India ternyata sudah menghasilkan 63.000 megawatt dari pembangkit listrik tenaga suryanya. Dan India juga dinobatkan sebagai negara penghasil listrik tenaga surya terbesar kelima di dunia, di bawah Cina, Amerika, Jepang, dan Jerman. Lalu kita bandingkan dengan negara kita Indonesia teman-teman. Ternyata negara kita Indonesia hanya menghasilkan 291 megawatt listrik dari tenaga surya. Sangat jauh sekali dari negara India teman-teman.
Memiliki mobil lokal. Tahukah kalian teman-teman jika negara India merupakan sebuah negara produsen atau pembuat mobil terbesar keempat dunia? Nggak nyangka ya teman-teman, India di bawah negara Cina, Amerika, dan Jepang. India ternyata juga memiliki mobil lokalnya sendiri teman-teman. Nggak tanggung-tanggung di India ada 4 merek mobil lokalnya, yaitu ada merek Mahindra, Tata Motors, Force Motors, dan Maruti Suzuki, yaitu perusahaan patungan Suzuki Jepang dan pemerintah India. Hebat ya teman-teman, Indonesia aja nggak punya mobil lokal. Catur. Tahukah kalian teman-teman jika permainan catur yang kita kenal saat ini ternyata diciptakan oleh orang-orang India, tepatnya di wilayah India Utara sekitar abad ke-6 Masehi saat berkuasanya Kekaisaran Gupta. Hal ini juga bisa kita lihat di dalam manuskrip kuno India yang bernama Harsha Charita yang membahas tentang permainan catur. Catur sendiri berasal dari bahasa Sanskerta caturanga yang memiliki arti 4 bagian yang diasosiasikan sebagai 4 divisi tentara, yaitu infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta kuda. Nah, dari India Utara inilah permainan catur mulai menyebar ke Persia, lalu menyebar lagi ke Arab, lalu dibawa ke Eropa saat Muslim menaklukkan Andalusia Spanyol. Dari Eropa inilah catur lalu berubah bentuk seperti yang kita lihat saat ini. Indonesia dijajah gara-gara India. Tahukah kalian teman-teman jika negara kita Indonesia terjajah oleh Belanda dikarenakan India? Loh, kok bisa begitu Min? Begini teman-teman, kalian tahu kan kalau orang-orang Eropa mulai berpetualang menjelajahi lautan baru di abad ke-15. Ketika saat itu pelaut-pelaut Portugis dan Spanyol berlomba-lomba mencari kekayaan. Nah, salah satu barang yang sangat mahal kala itu adalah rempah-rempah seperti lada hitam, kayu manis, jinten, pala jahe, dan cengkeh. Salah satu penghasil rempah-rempah yang sangat terkenal di dunia adalah India. Maka dari sinilah para pelaut Portugis dan Spanyol berupaya menemukan di mana sih India ini. Lalu di waktu yang hampir bersamaan, Portugis dan Spanyol pun mengirimkan armadanya untuk mencari India. Uduk. Pelaut Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama sudah sampai India pada tahun 1498. Sedangkan pelaut Spanyol yang dipimpin oleh Christopher Columbus, dia malah nyasar ke benua Amerika. Lalu Columbus melihat orang-orang suku lokal di benua Amerika. Karena mengira dirinya sudah sampai India, maka Christopher Columbus menamai orang-orang pribumi ini sebagai suku Indian. Waktu terus berlalu, negara-negara Eropa lain pun ingin mengikuti jejak Portugis dan Spanyol. Nah, mulai saat itulah negara-negara seperti Belanda, Prancis, Inggris mulai mengirimkan armadanya juga untuk mencari rempah-rempah. Akhirnya Belanda pun tiba di Nusantara. Orang-orang Belanda dahulu juga mengira kalau Nusantara masih bagian dari India. Makanya mereka menyebutnya sebagai Hindia Belanda. Tuh kan, gara-gara India, negara kita bahkan negara-negara lain di dunia banyak yang terjajah. Jorok. Sisi gelap dari India yang satu ini pasti kalian sudah tahu kan? Kejorokan orang India bisa kita lihat mulai dari penyajian makanan, kebiasaan masyarakat, sampai kondisi lingkungan di jalan-jalan yang banyak sampahnya. Pertanyaannya sekarang, benarkah India sejorok itu? Yuk sekarang kita lihat data ya teman-teman. Yang pertama, 140 juta orang India menghirup udara 10 kali lipat di atas ambang batas berbahaya yang ditetapkan oleh WHO. Ini artinya udara di negara India sangat tercemar. Akibatnya, diperkirakan setiap tahunnya ada sekitar 2 juta bayi di India yang meninggal dunia akibat terlalu banyak menghirup udara yang tercemar ini. Duh, sedih banget ya teman-teman. Yang kedua, pencemaran di sungai. Ini juga sangat parah teman-teman. Menurut laporan, 80% air sungai di India telah tercemar dan dikatakan air sungai di India sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi oleh manusia. Bayangin tuh, 80% sungainya sudah tercemar.
Padahal sebagian besar masyarakat di India tidak bisa lepas akan sungai. Mereka banyak yang mandi tuh, bahkan minum air sungai langsung tanpa diolah. Terlebih sungai Gangga yang menjadi sungai suci sekaligus sungai terbesar di negara India. Ini lebih parah lagi teman-teman. Sungai Gangga menjadi tempat pembuangan limbah-limbah beracun industri. Kandungan bahan kimia berbahayanya tuh, lihat, banyak banget tuh. Selain penuh limbah, Sungai Gangga juga dipenuhi oleh jenazah-jenazah, baik itu abu habis dikremasi maupun yang masih utuh. Hi, serem banget. Lalu yang ketiga, kebiasaan masyarakat India yang jorok. Pak Imin tanya nih, apakah ada di antara kalian yang pernah liburan ke negara India? Ayo, coba deh kalian cek. Jalan-jalan di India tuh bau pesing teman-teman. Ternyata orang India kebiasaannya itu pipis di pinggir-pinggir jalan. Makanya di tembok-tembok banyak gambar atau foto dewa. Tujuannya agar masyarakat India takut tidak jadi pipis di situ. Bahkan yang lebih membagongkan, di pedesaan India, orang-orang nggak cuma pipis di pinggir jalan, tapi malah banyak yang cuy. Pemerintah India ternyata sudah membuat kebijakan untuk membangun banyak banget toilet-toilet agar warganya itu nggak jorok. Tapi sia-sia teman-teman. Masyarakat India terutama di pedesaan menolak menggunakan toilet itu. Atau menggunakan toilet tapi cara pakainya itu salah. Jadi toilet-toiletnya ini cuma bertahan kurang dari 1 tahun. Malahan ada kejadian yang lucu nih. Toilet umumnya kan sudah dibangun tuh sama pemerintah. Sama warga India toiletnya malah disembah. Selain kebiasaan buang kotoran, orang India juga suka membuang sampah sembarangan. Gara-gara ini nih, jalan-jalan maupun sungai-sungai di India banyak banget kalian dapati sampah. Lalu yang keempat, sapi. Ya ini, gara-gara sapi yang dibiarkan lalu lalang di jalan-jalan menyebabkan bau yang tidak sedap. Aroma sapi teman-teman, pasti kalian tahu tuh. Belum lagi mereka juga sembarangan. Duh, tambah bau tuh. Gimana nih kalau menurut kalian? Kalau ada di antara kalian yang pernah mengunjungi atau traveling ke India, kalian bisa menulis pengalaman kalian di kolom komentar. Para orang kaya. Tahukah kalian jika orang kaya di negara India jauh lebih banyak dibandingkan negara kita, Indonesia? Yuk sekarang kita lihat data. Menurut majalah Forbes di tahun 2024, orang terkaya di dunia peringkat ke-9 adalah Mukesh Ambani, yaitu pengusaha cebol dari India. Itu loh teman-teman, yang kemarin lalu anaknya lamaran terus nanggap Rihanna. Nah, datangkan Rihanna ini butuh uang 100 miliar rupiah cuy. Nah, sekarang kita lihat data lagi. Berapa sih jumlah miliarder di masing-masing negara di dunia? Tuh. Di tempat pertama ada negara Amerika, disusul oleh China, terus ada India di peringkat ketiga dengan 168 orang miliarder di negara ini. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 20 dunia dengan 29 orang miliarder. Tuh, gak nyangka kan teman-teman? Makanya kalian jangan suka jelek-jelekin India. Mereka lebih kaya ketimbang negara kita Indonesia. Masih gak percaya? Oke, kita lihat PDB negara India di tahun 2023. Negara India berada di peringkat ke-5 dunia. Sedangkan negara kita Indonesia hanya berada di posisi 16 dunia. Tuh kan, kalah lagi. Lalu pertanyaannya, kenapa image India kok buruk Min? Kenapa masih banyak banget orang miskin di negara ini? Kasta, atau disebut juga dengan Varna. Inilah penyebab utama kenapa India image-nya masih jelek, dianggap kotor, jorok, bahkan dicap sebagai negara miskin. Apa hubungannya Min? Lalu kenapa bisa begitu? Nah, hal ini bermula pada sekitar tahun 6000 sebelum Masehi, ketika orang-orang Indo-Eropa bermigrasi ke India. Mereka inilah yang memunculkan sistem kasta awal di India. Mereka menganggap kelompoknya yaitu kelompok Indo-Eropa sebagai kelompok ras Arya atau kelompok kelas atas. Sedangkan penduduk yang mendiami India dianggap sebagai ras di bawahnya atau dinamakan sebagai ras Dasa.
Jadi di zaman dahulu ada dua kasta aja teman-teman, yaitu kelompok Arya sebagai kasta tertinggi, sedangkan kasta Dasa adalah kelompok pribumi yang dianggap sebagai rendahan. Bahkan banyak di antara Dasa yang dijadikan sebagai budak. Ratusan tahun kemudian, saat periode akhir Atharva Veda sekitar tahun 990 sebelum Masehi, muncul tuh kasta dibedakan berdasarkan pekerjaannya. Orang kasta Dasa diganti namanya menjadi kasta Sudra atau sebagai kelas pekerja kasar. Sedangkan orang-orang Arya berganti menjadi Vis atau Vaisya yang artinya anggota suku sebagai kelas menengah yang bisa menjadi pedagang, petani, peternak, dan lain sebagainya. Lalu dimunculkan tuh kasta baru yaitu Brahmana sebagai pendeta serta kasta Ksatria sebagai pejabat pemerintahan dan prajurit. Terus kasta Dalit di mana, Min? Nah ini, kasta Dalit baru muncul di akhir tahun 1880-an teman-teman. Mereka dahulu disebut sebagai masyarakat tak tersentuh atau orang-orang buangan yang tidak memiliki kasta. Kemungkinan orang-orang buangan ini berasal dari korban perebutan supremasi antara agama Buddha dan Hindu sekitar tahun 400 Masehi. Dari sinilah kasta Dalit ini terus mengalami pengucilan secara turun-temurun hingga saat ini. Mereka ini dianggap sebagai, mohon maaf, sampah masyarakat. Sehingga orang-orang Dalit ini terus mengalami diskriminasi. Wanita-wanita Dalit juga kerap mengalami pelecehan seksual. Mau lapor polisi dipastikan polisinya diam aja. Pokoknya tuh parah banget teman-teman. Coba deh kalau kalian liburan ke India, terus melihat banyak tenda-tenda tuh di pinggir jalan. Nah itu adalah rumahnya orang-orang kasta Dalit. Jadi orang-orang kasta Dalit itu miskinnya itu sangat-sangat miskin. Mereka juga sebagian besar bekerja di sektor informal. Kayak jadi tukang sapu jalan, bersihin got, ngangkut sampah, nimpal teletong sapi, dan lain sebagainya. Selain jenis pekerjaannya itu dibatasi, orang-orang Dalit ini juga mengalami pembatasan akses pendidikan. Jadi sangat kecil sekali peluang mereka untuk terentaskan dari kemiskinan. Dari data terakhir tahun 2019, jumlah penduduk kasta Dalit di India ini sekitar 200 juta orang. Wow, banyak banget kan teman-teman? Ini nih yang membuat negara India memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Meskipun PDB negara India terbesar kelima di dunia, namun PDB per kapitanya itu masih rendah teman-teman. PDB per kapita itu gampangnya pendapatan rata-rata masyarakat setiap tahun di sebuah negara. Nah, negara India sendiri berada di peringkat 139 dunia dengan PDB per kapita 2.612 US dollar atau sekitar 40,5 juta rupiah. Sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 113 dunia dengan PDB per kapita 5.109 US dollar atau sekitar 79,2 juta rupiah. Kalau saja sistem kasta di India ini dihilangkan, dipastikan negara ini bisa menjadi salah satu negara yang sangat maju. UMKM. Di sosial media pasti kalian sering melihat jajanan unik India, ya kan? Itu loh yang diobok-obok pakai tangan. Patut kalian ketahui jika orang India memang memiliki kebiasaan yang hampir sama dengan orang Indonesia, yaitu kalau makan pakai tangan kosong. Kalau di Jawa namanya adalah muluk. Nah, kalau kalian perhatikan penjual makanan dan camilan street food di India ini sangat banyak banget teman-teman. Jualannya juga ada yang niat, ada pula yang ala kadarnya. Tuh, tapi uniknya semuanya itu laku teman-teman. Selain itu harganya juga sangat murah, mulai 20 rupiah atau 4 ribuan rupiah. UMKM di negara India merupakan salah satu penggerak perekonomian negara ini. Diperkirakan terdapat 6 juta penjual street food di negara India ini teman-teman. Ada yang minat makan makanan India? Ayo. Sapi. Kalau kalian perhatikan di jalan-jalan India pasti banyak kalian jumpai sapi-sapi lucu yang sedang berjalan bebas. Jadi India adalah negara yang ramah sapi teman-teman. Hal ini tak lepas dari pengaruh agama Hindu.
Di dalam kitab sucinya yaitu Atharva Veda yang disusun sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, di situ tertulis jika seseorang membunuh sapi, maka mereka bakalan celaka kena kutukan. Hewan sapi bagi umat agama Hindu di negara India juga dianggap sebagai simbol kemakmuran. Mereka kan membantu manusia membajak sawah kan? Eeknya bisa menyuburkan tanah. Sapi juga tidak membunuh hewan lain, kan makannya cuma rumput. Susunya juga bisa diminum. Yang paling penting, sapi merupakan perwujudan dari dewa untuk menolong manusia. Makanya sapi dijadikan sebagai hewan suci di negara India ini, teman-teman. Bahkan sebagian besar negara bagian di India sampai membuat undang-undang khusus melarang penyembelihan sapi. Hal unik di India. Tahukah kalian jika wanita India masih kerap menggunakan pakaian tradisionalnya saat keluar rumah, teman-teman? Sedangkan sebagian besar pria di India lebih suka memakai baju yang berkerah. Coba deh kalian cek. Banyak yang nggak tahu nih kalau India adalah negara dengan penduduk Islam terbesar ketiga di dunia. Dengan jumlah pemeluknya sekitar 211 juta umat muslim. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Rakyat Bangladesh dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Kota Dhaka. Secara geografis, Bangladesh terletak di benua Asia bagian selatan, serta berbatasan dengan negara India di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Benggala, di sebelah barat dengan negara India, serta di sebelah timur dengan negara Myanmar. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 148.460 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 175.893.882 jiwa. Untuk agama, 91% penduduk di sini memeluk agama Islam, 7,9% beragama Hindu, 0,6% memeluk agama Buddha, 0,3% memeluk agama Kristen, sisanya 0,2% memeluk agama yang lain. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk atau 98,2% merupakan etnis Bengali, sedangkan 1,8% sisanya merupakan etnis yang lain. Negara Bangladesh memakai bahasa Bengali sebagai bahasa resmi negaranya. Indeks pembangunan manusia negara Bangladesh menempati peringkat 129 dunia. Negara ini merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara ini sangat bertumpu pada produk pertanian, produk perikanan, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, produk farmasi dan obat-obatan, tambang minyak dan gas alam, serta industri besi dan baja, dengan ekspor terbesarnya ke negara Jerman, Amerika, dan Inggris. Sedangkan mata uang yang digunakan di negara ini bernama Taka Bangladesh. Kurs 1 taka setara dengan 141 rupiah. Kehidupan masyarakat. Fakta unik pertama negara Bangladesh adalah penduduknya tidak terlalu sering tersenyum. Mereka berpendapat kalau mereka terlalu banyak senyum-senyum, tandanya belum dewasa. Kalau istilah Jawanya itu kurang sumeh. Tapi hal ini berbeda kalau ada orang asing yang datang ke sini. Warga lokal Bangladesh dipastikan bakalan mengerubungi kalian sambil minta foto-foto. Hal ini dikarenakan negara Bangladesh merupakan salah satu negara yang cuma dikunjungi sedikit wisatawan. Dalam 1 tahun, hanya sekitar 300.000 wisatawan asing yang datang ke negara ini, teman-teman. Jadi mereka pasti tertarik kalau ada orang asing di antara mereka. Coba deh kalian liburan ke sini, teman-teman. Apalagi kalian yang face-nya itu cakep. Dijamin bakalan jadi artis, cuy. Tahukah kalian jika sebagian besar penduduk Bangladesh atau sekitar 42% diantaranya bekerja di sektor pertanian? Bangladesh sendiri merupakan negara penghasil beras peringkat ketiga dunia setelah negara China dan India. Sedangkan gaji minimum atau UMR di negara ini per November 2023 sebesar 12.500 taka per bulan atau sekitar 1,7 juta rupiah per bulan. Padat penduduk. Tahukah kalian jika Bangladesh merupakan salah satu negara terpadat peringkat ke-6 dunia, teman-teman? Kalian bayangkan, setiap 1 km persegi di negara ini dihuni oleh 1.222 orang.
Coba kita bandingkan dengan negara kita Indonesia. Setiap 1 kilometer persegi di negara kita Indonesia hanya dihuni oleh 140 orang saja. Beda banget kan? Selain menjadi negara terpadat di dunia, Bangladesh juga penduduknya terbanyak, peringkat ke-8 dunia. Negara Bangladesh juga menjadi negara penduduk muslim terbesar keempat dunia di bawah Indonesia, Pakistan, dan India. Pantes ya teman-teman, jalanan di negara ini sangat ramai banget dan padat oleh manusia. Negara Muslim. Sebelumnya kan sudah Paimin jelasin tuh kalau negara Bangladesh merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar keempat dunia. Mayoritas penduduk di sini merupakan Muslim Sunni dan menganut mazhab fikih Hanafi. Menurut konstitusi Bangladesh, Islam merupakan agama resmi di negara ini, teman-teman. Ada yang unik nih, ternyata banyak sekali pria di Bangladesh ini yang memakai sarung saat beraktivitas sehari-hari. Orang Bangladesh. Tahukah kalian jika orang Bangladesh merupakan salah satu penduduk dengan tingkat obesitas terendah di dunia? Jadi sebagian besar penduduk di sini tuh perutnya itu rata, teman-teman. Jarang banget kalian temui warga Bangladesh yang perutnya itu buncit. Ini berbeda banget sama di negara kita, Indonesia. Kalau di kita nih, aparat saja banyak yang obesitas. Yuk kita buka data dari WHO. Bangladesh adalah negara dengan tingkat obesitas peringkat 182 dari 191 negara atau yang terendah peringkat 10 di dunia, teman-teman. Dari data yang barusan kita lihat itu, hanya 5,29% saja orang Bangladesh yang mengalami obesitas. Jadi sebagian warganya tuh ramping-ramping dan gotot. Dari data yang sama, negara kita Indonesia, tingkat obesitasnya itu menempati peringkat 146 dari 191 negara dengan 11,5% orang Indonesia yang gendut-gendut. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang Bangladesh kok bisa sehat dan terhindar dari obesitas? Palingan orang Bangladesh banyak yang stunting, Min. Jadinya orangnya itu kurus-kurus. Mari kita lihat data lagi ya teman-teman, yaitu berasal dari UNICEF. Jumlah anak stunting di negara Bangladesh sebesar 28%. Ya, kira-kira 3 dari 10 anak di negara ini mengalami stunting atau gizi buruk. Yuk, kita bandingkan sama Indonesia. Sama nih, datanya dari UNICEF. Jumlah anak stunting di negara kita Indonesia sebesar 21,5%. Ya, masih bagusan Indonesia sih. Tapi kan presentasinya itu gak jauh bedanya, teman-teman. Bangladesh 28%, sedangkan Indonesia 21%. Jadi orang Bangladesh itu tubuhnya kecil, memang ada pengaruh dari stunting. Dari jurnal yang pernah Paimin baca, 1 dari 3 orang dewasa di negara Bangladesh badannya kurus karena kekurangan nutrisi. Nah, ini nih yang membedakan orang kita dengan orang Bangladesh. Tahukah kalian jika Bangladesh adalah salah satu negara yang konsumsi daging per kapitanya sangat-sangat rendah, yaitu menempati peringkat 3 terendah di dunia di bawah negara Burundi dan Republik Demokratik Kongo. Menurut laporan dari organisasi pangan PBB yaitu FAO, rata-rata penduduk di negara Bangladesh cuma makan 4,35 kg daging per orang per tahun. Daging yang dimaksud itu berupa daging ayam, daging sapi, kambing, pokoknya segala macam bentuk daging. Walah, ternyata bukan sehat ya teman-teman, melainkan kekurangan makanan nih. Dan yang bikin kalian geleng-geleng kepala, TKW Indonesia ternyata banyak yang kecantol sama orang Bangladesh ini teman-teman. Oh iya, satu lagi. Kalian kalau dengar nama Bangladesh pasti teringat akan kereta apinya yang banyak penumpangnya sampai naik ke gerbong-gerbong di atas. Nah, mulai pertengahan tahun 2022 kemarin, masyarakat itu sudah dilarang untuk naik di atas gerbong. Setiap stasiun juga telah dijaga oleh polisi, teman-teman. Saat ini, tiket kereta api Bangladesh itu sudah terkomputerisasi dan bisa diakses secara online. Bangladesh juga terus menambah jumlah kereta apinya, termasuk membeli kereta api dari Indonesia yang dibuat oleh PT Inka di kota Madiun. Miskin dan kumuh. Tahukah kalian jika orang miskin di negara ini menurut Bank Dunia di tahun 2022 sebesar 42,3% dari total penduduk. Hampir separuh penduduk negara ini miskin, teman-teman.
Hal ini disebabkan karena hampir setengah angkatan kerja di negara ini bekerjanya itu di sektor pertanian. Kalau yang jadi pemilik lahan sih masih mending. Namun kebanyakan dari mereka ini cuma jadi buruh tani, terutama mereka yang tinggalnya di pedesaan. Kalian tahu sendiri kan kalau buruh tani itu gajinya itu nggak seberapa. Sedangkan orang perkotaan yang miskin ini karena mereka bekerja sebagai buruh di perusahaan tekstil dan pakaian. Mereka ini bahkan banyak yang dibayar di bawah UMR. Nah, karena upah pekerja di Bangladesh ini sangatlah murah, makanya banyak banget perusahaan pakaian dunia yang membuat pabriknya di negara Bangladesh. Coba kalian periksa baju kalian yang bermerek, cek labelnya. Kalau tulisannya Made in Bangladesh, berarti itu dibuatnya di negara ini, teman-teman. Dahulu di tahun 2018, menurut data dari IQR, Bangladesh dinobatkan sebagai negara paling polusi di dunia. Tapi saat ini, Bangladesh ternyata kian membaik loh teman-teman. Dari data yang sama di tahun 2022, Bangladesh sudah tidak berada di peringkat pertama, namun membaik berada di peringkat kelima dunia. Lalu apa yang menyebabkan tingkat polusi di negara Bangladesh ini semakin membaik? Yuk kita bahas. Alasan yang pertama, karena negara Bangladesh saat ini telah memiliki kereta metro atau MRT di kota Dhaka. Dari rencana 6 jalur MRT, saat ini sudah ada 3 jalur yang beroperasi. Mega proyek yang digarap bersama Jepang ini bakalan memiliki 103 stasiun kalau 6 jalurnya itu sudah selesai dibangun semua. Wow! Nah, karena sudah ada MRT inilah, warga Bangladesh banyak yang beralih ke transportasi umum sehingga dapat mengurangi polusi udara. Lalu alasan yang kedua, Bangladesh juga telah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir bernama Raupur yang terletak di tepi sungai Patna. Saat ini negara Bangladesh juga tengah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang kedua yang diperkirakan selesai pada tahun 2025 mendatang. Kedua proyek ini merupakan hasil kerjasama Bangladesh dengan pemerintah Rusia. Lalu alasan yang ketiga, Bangladesh kini telah memiliki mobil listrik buatan dalam negeri yang bernama Palki Motors. Nih bentuk mobil listriknya. Indonesia kalah gercep nih. Bangladesh yang sering kalian jelek-jelekin ternyata sudah memiliki mobil listrik buatan lokal. Yang masih menjadi permasalahan di negara ini adalah kebiasaan masyarakat yang masih jorok, yaitu buang sampah sembarangan. Tapi pelan-pelan negara Bangladesh mulai membaik loh teman-teman. Kalau negara kita nggak berbenah, bisa-bisa disalip sama Bangladesh. Rajai Garmen. Ini fakta yang tidak bisa dibantah. Bangladesh adalah produsen garmen terbesar kedua di dunia setelah negara China. Merek-merek pakaian dunia banyak banget yang bikin pabriknya di negara Bangladesh ini teman-teman. Contohnya seperti Zara, ada H&M, Mango dan masih banyak lainnya. Di negara ini sendiri terdapat kurang lebih 1.500 pabrik garmen dan tekstil. Kalian tahu, 82% pendapatan ekspor negara Bangladesh berasal dari industri tekstil ini teman-teman. Saking berfokusnya pada sektor tekstil ini, di negara Bangladesh itu sampai ada kampus yang nama universitasnya itu tekstil, yaitu Universitas Tekstil Bangladesh. Keren loh Bangladesh teman-teman. Di saat industri tekstil di negara kita itu banyak yang bangkrut, Bangladesh itu tetap tangguh dan merajai industri tekstil dunia bersama dengan negara China. Nah, salah satu faktor kenapa industri tekstil di negara ini bisa tumbuh dan berkembang karena upahnya itu yang sangat murah. UMR di negara Bangladesh sebesar 12.500 taka per bulan atau sekitar 1,7 juta rupiah per bulan. Selain upahnya itu yang sangat murah, ternyata pekerja buruh pabrik di negara ini tidak rewel seperti di Konoha yang tiap tahun meminta kenaikan gaji. Transportasi. Apa sih yang ada di benak kalian tentang transportasi di negara Bangladesh? Bisnya yang jelek dan butut, apalagi kereta apinya yang kacau. Penumpangnya sampai naik ke atas gerbong kereta tuh. Kalau soal bis, memang masih parah teman-teman. Apalagi sopir bis di negara Bangladesh juga sangat ugal-ugalan. Ya hampir samalah kayak sopir bis di negara kita Indonesia. Tuh kan ngeri banget teman-teman. Tuh kalau ada ibu hamil, pasti melahirkan di dalam bis.
Sekarang kita bahas keretanya yang banyak ditampilkan di channel-channel YouTube. Sangat semrawut nggak karuan. Sampai penumpangnya itu naik ke atas gerbong. Kejadian seperti ini memang benar teman-teman. Tapi hanya terjadi di saat hari-hari tertentu saja. Contohnya pas mau lebaran. Orang-orang di negara Bangladesh ternyata memiliki tradisi mudik pulang kampung. Seperti halnya di negara kita Indonesia. Sedangkan saat hari biasa, kereta apinya itu beroperasi seperti biasa dan tidak ada tuh yang naik ke atas gerbong. Sistem pemesanan kereta api di negara Bangladesh juga sudah online teman-teman. Selain itu, negara ini juga telah memiliki transportasi MRT yang bernama Metro Dhaka. Saat ini telah beroperasi 16 stasiun dan pemerintah Bangladesh kini tengah membangun 104 stasiun lainnya dengan panjang rel 128 km. Diperkirakan di tahun 2031, seluruh stasiun ini telah rampung dibangun. Nah, selain membangun MRT, negara Bangladesh saat ini juga tengah merencanakan untuk pembangunan mega proyek kereta cepat dari kota Dhaka ke kota Chittagong sejauh 2.727 km. Wah, keren juga pembangunan di negara ini. Bagaimana kalau menurut kalian? Mobil listrik. Ini nih yang bikin Paimin terkejut-kejut. Negara Bangladesh yang katanya negara miskin dan jorok, tapi negara ini ternyata memiliki mobil listrik lokal buatan dalam negeri. Mobil ini bernama Palki Motors, sebuah perusahaan yang didirikan di tahun 2022 yang lalu oleh dua orang asli Bangladesh, yaitu Jahid Hasan dan Mustafa Al-Mu'min. Tuh, keren banget ya teman-teman. Gila nih Bangladesh, diam-diam sudah punya mobil lokal. Ramah. Tahukah kalian teman-teman jika negara Bangladesh adalah salah satu negara di Asia yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan asing? Yuk kita lihat data di tahun 2024. Negara Bangladesh hanya dikunjungi 655.000 orang wisatawan asing. Itu pun sebagian besar datangnya dari negara tetangganya, yaitu India. Faktor penyebab kurangnya minat untuk mengunjungi negara ini salah satunya adalah kekacauan politik. Infrastruktur menuju tempat wisatanya kurang memadai, lingkungannya itu kurang bersih, lalu ketakutan akan tindak kejahatan. Nah, karena jarang dikunjungi inilah membuat masyarakat di negara Bangladesh ini sangat-sangat ramah terhadap orang asing, terutama mereka yang berbeda penampilannya. Coba deh kalau kalian berkunjung ke negara ini, dijamin kalian bakalan jadi artis. Kegemaran warga Bangladesh hampir mirip-mirip sama kebiasaan orang di negara kita Indonesia, yaitu suka berfoto-foto sama orang asing. Asli, mereka itu ramah banget kalau sama wisatawan asing. Coba deh kalian buktikan sendiri. Nuklir. Ini nih fakta mengejutkan lainnya dari negara Bangladesh. Tidak disangka-sangka, negara Bangladesh yang suka kalian kata-katain sebagai negara miskin ternyata memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir. Wah, pembangkit listrik ini dibangun di tahun 2017. Bangladesh bekerja sama dengan Rusia untuk membangun PLTN ini teman-teman. Diperkirakan pembangunan PLTN ini menelan biaya sebesar 12,65 miliar US dollar atau sekitar 206 triliun rupiah. Wah, murah banget nih teman-teman dibandingkan dengan kasus Pertamina. Dari PLTN ini menghasilkan 2.400 megawatt listrik. Nah, 1 megawatt itu dapat mengaliri listrik sebanyak 1.000 rumah. Ini artinya dengan membangun PLTN ini 2.400.000 rumah di negara Bangladesh kini telah teraliri oleh listrik. Wah, hebat ya teman-teman. Kapan nih Indonesia bisa punya PLTN? Masa kita kalah sih sama negara Bangladesh? Etnis teraniaya. Tahukah kalian teman-teman jika etnis Rohingya merupakan etnis paling teraniaya di dunia? Beneran Min? Beneran teman-teman. Etnis ini merupakan etnis minoritas yang bertempat tinggal di wilayah Rakhine, Myanmar. Bahkan asal-usul etnis ini pun tidak jelas. Hah?
Kalau kalian penasaran, yuk kita bahas. Menurut beberapa sumber, tercatat ada dua versi asal-usul etnis Rohingya ini. Yang pertama, mereka sudah menempati Myanmar sejak zaman Kerajaan Arakan pada tahun 1400-an. Kerajaan Arakan merupakan kerajaan bawahan dari Kesultanan Bengal. Nah, saat dikuasai oleh Kerajaan Arakan inilah orang-orang etnis Bengal mulai bermigrasi dan menetap di wilayah ini. Lalu jadilah etnis Rohingya. Secara face, perawakan kulit, bahasa semuanya tuh hampir sama dengan etnis Bengal di Bangladesh. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Lalu versi yang kedua, etnis Rohingya ini menempati Myanmar baru 100 tahunan ketika Myanmar saat itu mulai dikuasai oleh penjajah Inggris pada tahun 1886. Kita tahu kan kalau wilayah India termasuk Pakistan, Bangladesh itu kan dikuasai oleh Inggris tuh. Nah, saat Myanmar turut dikuasai oleh Inggris, Inggris lalu mendatangkan orang-orang Bengal sebagai tenaga kerja ke wilayah Myanmar. Sebagai jajahannya yang baru, Inggris lebih percaya sama orang-orang Bengal yang sudah nurut sama Inggris. Mereka lalu dipekerjakan sebagai pegawai PNS-nya Inggris di Myanmar. Saat itu banyak warga etnis lokal Myanmar yang iri karena perlakuan Inggris yang sangat berbeda. Inggris lebih suka sama orang Bengal daripada orang Myanmar. Setelah Inggris meninggalkan Myanmar di tahun 1948, saat menyusun undang-undang, semua etnis di Myanmar itu diundang sama pemerintah, kecuali etnis Rohingya. Karena pemerintah Myanmar berpendapat kalau etnis Rohingya ini merupakan etnis Bengal dari Bangladesh yang didatangkan oleh penjajah Inggris. Mereka pun tidak diakui sebagai warga negara Burma atau nama Myanmar saat itu. Jadi etnis Rohingya ini nggak dikasih KK, KTP, pokoknya dokumen-dokumen kewarganegaraan itu nggak dikasih teman-teman. Sedangkan etnis Rohingya ini merasa kalau mereka ini sudah menjadi warga Myanmar karena sudah tinggal lama di wilayah ini. Nah, sejak saat Myanmar merdeka sampai saat ini, etnis Rohingya selalu dikucilkan. Mereka bahkan dilarang untuk sekolah, kerja kantoran gitu juga dilarang. Pokoknya kasihan banget teman-teman. Tidak hanya dibatasi oleh pemerintah, etnis Rohingya ini juga dikucilkan oleh masyarakat, bahkan ditindas oleh etnis yang lain. Lalu mereka pun melawan. Pada tahun 2013 dibentuklah Tentara Penyelamatan Rohingya. Mereka lalu menyerang pos penjagaan militer Myanmar di bulan Oktober 2016. 9 tentara Myanmar tewas saat itu. Tidak terima akan penyerangan tersebut, angkatan bersenjata Myanmar pun membalas dengan membantai orang-orang Rohingya. Etnis Rohingya pun ini banyak yang kabur mengungsi. Untungnya mereka ditampung di Bangladesh teman-teman. Nih, kamp pengungsiannya terletak di Cox's Bazar, sebuah kamp pengungsian terbesar di dunia. Dan menampung kurang lebih 600.000 warga Rohingya. Bahkan banyak di antara mereka yang pergi naik kapal berdesak-desakan menuju negara Malaysia, Thailand atau Indonesia untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Tuh, kasihan banget ya teman-teman. Etnis Rohingya ini jumlahnya antara 1,5 hingga 2 juta jiwa dengan mayoritas memeluk agama Islam serta minoritas beragama Hindu dan Kristen. Sikap Indonesia. Etnis Rohingya merupakan etnis yang paling teraniaya di dunia karena mereka tidak memiliki dan tidak diakui sebagai penduduk di negara manapun di dunia ini teman-teman. Mereka banyak yang kabur dari Myanmar menuju Bangladesh dan ditampung di sana. Sisanya ada yang mengadu nasib bepergian naik kapal, barangkali diterima ke negara yang tanda kutip lebih baik daripada Bangladesh, yaitu menuju negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Di awal konflik Rohingya di tahun 2017 yang lalu, pemerintah Indonesia aslinya tuh tidak berkewajiban untuk menerima pengungsi karena negara kita tidak menandatangani konvensi pengungsian di tahun 1951. Jadi ada dasarnya tuh teman-teman. Lalu saat itu beberapa kelompok di Indonesia menggelar demo, aksi bela Rohingya. Nah, karena desakan itulah akhirnya pemerintah Indonesia pun menerima Rohingya. Bahkan dimanusiakan. Mereka dipindahkan ke rumah susun di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Bahkan dikasih uang pula. 1 bulan dijatah Rp1.250.000. Tuh, kurang baik apa Indonesia? Setelah tahu negara kita itu sangat baik, etnis Rohingya di pengungsian Bangladesh pun juga ingin mendapatkan kehidupan yang enak seperti itu juga.
Akhirnya kejadian dong. Saat ini ratusan pengungsi Rohingya dari pengungsian Bangladesh migrasi ke Aceh. Dan mereka berharap mendapatkan perlakuan baik seperti teman-temannya yang dulu sudah tiba duluan beberapa tahun yang lalu. Sayangnya mereka saat ini sudah tidak diterima baik oleh orang-orang Indonesia. Bahkan saat ini masyarakat banyak yang mendesak pemerintah untuk mengusir orang-orang Rohingya ini. Weleh, awalnya bela Rohingya sampai Pak Jokowi dijelek-jelekin. Sekarang minta Rohingya ditolak. Mana nih yang dulu ikut demo-demo bela Rohingya? Ayo. Padahal negara Bangladesh sendiri telah membangun tempat pengungsian yang layak di sebuah pulau yang bernama Bhasan Char pada tahun 2019 yang lalu. Pembangunan tempat pengungsian ini menelan biaya pembangunan 5,1 triliun rupiah dan dapat menampung kurang lebih 100.000 pengungsi Rohingya. Nih bentuknya kayak gini teman-teman. Sayangnya para orang-orang Rohingya banyak yang menolak untuk dipindahkan ke pulau ini dengan alasan mereka merasa seolah-olah di penjara dan tidak bisa bergerak bebas karena pulau ini memang dijaga oleh tentara Bangladesh. Hal unik di Bangladesh. Tahukah kalian jika olahraga yang paling populer di negara Bangladesh adalah kriket? Bahkan timnas kriket Bangladesh telah 6 kali menembus Piala Dunia. Harimau Bengal adalah satwa nasional di negara Bangladesh. Namun saat ini hanya tersisa 300 hingga 500 ekor saja di alam liar. Kalian tahu bendera Bangladesh? Tuh, mirip kayak bendera Jepang ya teman-teman. Cuma warnanya kok nggak matching ya? Warna hijau kok sama merah? Pendapat Pak Imin sih nih. Ya meskipun warnanya tidak matching, namun bendera ini memiliki makna yang sangat besar. Warna hijau ini melambangkan tanah Bangladesh yang sangat subur. Sedangkan bunder-bunder warna merah ini artinya matahari terbit yang melambangkan perjuangan dan pengorbanan rakyat Bangladesh selama perang kemerdekaan di tahun 1971. Tahukah kalian jika orang-orang Bangladesh banyak banget yang bekerja sebagai TKB, tenaga kerja Bangladesh. Dan sebagian besar diantaranya itu bekerjanya di negara-negara Arab. Di Arab Saudi ada 2 juta orang Bangladesh, di UEA ada 1 juta orang, di Oman ada 700.000 orang. Pokoknya banyak banget teman-teman. Mereka ini tersebar di semua negara-negara Arab. Nah bagi kalian para TKI di negara-negara Arab, kalian bisa tulis pengalamannya ya. Bener nggak? Banyak orang Bangladesh di sana. Cuma yang unik nih teman-teman. Di negara tetangga kita yaitu Malaysia, terdapat sekitar 1 juta orang Bangladesh yang bekerja di Malaysia. Makanya banyak banget tuh pemberitaan kalau Malaysia kini dikuasai sama orang-orang Bangladesh. Untuk selengkapnya kalian bisa simak pembahasan kita di Fakta Negara Malaysia. Link sudah Pak Imin tulis di kolom komentar. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Demokratik Federal Nepal dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota bernama Kota Kathmandu. Secara geografis, Nepal berada di benua Asia bagian selatan serta menjadi negara yang terkurung oleh daratan. Negara Nepal berbatasan dengan negara India di sebelah selatan, barat, dan timur, serta dengan negara China di sebelah utara. Luas wilayah negara ini sebesar 147.516 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 31.122.387 jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk Nepal memeluk agama Hindu, sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Khasya. Lalu bahasa resmi yang digunakan di sini adalah bahasa Nepal, serta terdapat 123 bahasa daerah. Kalian mau tahu nggak bahasa Nepal itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Pak Imin, aku cinta kamu. हेलो साथीहरू मेरो नाम प्यामिङ हो म तिमीलाई माया गर्छु. Indeks pembangunan manusia di negara Nepal menempati peringkat 146 dunia. Negara ini termasuk sebagai negara kurang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara Nepal bertumpu pada industri tekstil dan pakaian, produk pertanian terutama beras dan kacang-kacangan, produk dari goni, jasa pengiriman uang, serta pariwisata.
dengan ekspor terbesarnya ke negara India, Amerika, dan Turki. Lalu mata uang yang dipakai di negara ini bernama rupiah Nepal dengan kurs 1 rupiah setara dengan 120 rupiah. Kehidupan di Nepal. Negara ini merupakan negara yang penduduknya sangat beragam, multiras dan multietnis. Terdapat 125 kelompok etnis di negara ini, teman-teman. Tahukah kalian jika masyarakat di negara Nepal masih mempercayai hal-hal mistis? Bahkan mereka masih percaya adanya penyihir maupun tukang santet, terutama mereka yang hidupnya di daerah pedesaan. Masyarakat di negara Nepal secara barbar akan menghukum seseorang yang dianggap sebagai penyihir. Biasanya mereka bakalan dibakar hidup-hidup. Kasian banget ya teman-teman, di Konoha aja nggak sebegitunya. Sekarang kita lihat angka kemiskinan di negara Nepal. Menurut pemerintah, jumlah orang miskin di negara ini sebesar 20,27% dari total penduduk dengan perhitungan pendapatan di bawah Rp900.000. Sedangkan untuk gaji minimum atau UMR di negara Nepal sebesar Rp17.300 per bulan. Kalau dirupiahkan ya sekitar 2,1 juta rupiah. Miskin. Tahukah kalian jika Nepal memiliki infrastruktur jalan paling buruk di Asia? Hal ini disebabkan karena 80% dari total luas negara ini merupakan pegunungan, sehingga pembangunan jalan raya dan infrastruktur lainnya menjadi sangat sulit, serta biayanya itu loh sangat-sangat mahal. Kalian bayangkan ya, jalan yang beraspal di negara Nepal sepanjang 11.890 km, sedangkan jalan yang belum diaspal sepanjang 16.100 km. Wow. Tuh, jalannya masih banyak yang belum beraspal teman-teman. Makanya kalian bisa dengan mudah melihat banyak orang Nepal itu masih memakai keledai atau naik kuda. Nepal juga masih dikategorikan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Hal ini bisa kita lihat dalam PDB per kapita atau pendapatan rata-rata masyarakat setiap tahunnya di suatu negara. PDB negara Nepal cuma 1.397 US dollar atau sekitar 22.600.000 rupiah per tahun. Negara Nepal ini termasuk negara yang sangat apes atau sial teman-teman. Negara ini sangat sulit untuk lepas dari statusnya sebagai negara miskin. Kalian mau tahu alasannya? Yuk sekarang kita bahas. Kesialan. Langsung saja Pak Imin uraikan alasannya. Yang pertama, dari sisi geografis. Sekarang kita lihat peta. Tuh, negara Nepal adalah negara yang terkurung oleh daratan dan negara ini tidak memiliki laut. Diapitnya sama negara raksasa pula, yaitu China dan India. Lah, terus kenapa Min kalau terapit kayak gitu? Nah ini, karena tidak memiliki laut, bagaimana cara Nepal menjual produk ekspornya ke negara lain? Ayo gimana? Ada dua cara teman-teman, yaitu lewat jalur udara pakai pesawat kargo. Tapi ini biayanya sangat-sangat mahal dan tidak efektif. Sedangkan cara yang kedua, memakai jalur darat melintasi negara India atau China. Kalau jalur darat melalui China sangat sulit teman-teman. Jalannya itu loh berkelok-kelok karena harus melewati pegunungan Himalaya. Jadi pemerintah Nepal mau tidak mau harus bernegosiasi dengan pemerintah India. Minta izin diperbolehkan negaranya dilalui truk-truk kargo supaya boleh melintas. Bayar dong. Belum lagi Nepal juga tidak memiliki pelabuhan. Jadi terpaksa Nepal juga harus sewa pelabuhan di Kolkata, India. Sebagai pelabuhan untuk ekspor dan impor barang dari luar negeri. Bayar lagi tuh. Kalian bayangin aja, berapa ongkos yang dikeluarkan oleh Nepal hanya untuk ekspor dan impor barang. Makanya lebih dari 70% barang ekspor dari Nepal dibelinya itu sama India teman-teman. Dengan harga yang sangat murah. Nepal pun juga harus baik-baik sama India. Ibaratnya nih, harga diri Nepal diinjak-injak sama India pun nggak apa-apa. Hal ini bisa kita lihat di dalam perjanjian Nepal dan India yang memperbolehkan warga India bebas untuk keluar masuk negara Nepal tanpa visa, tanpa paspor. Syaratnya cuma nunjukin kartu identitas kayak KTP aja teman-teman.
Warga India juga diperbolehkan untuk tinggal secara permanen di negara Nepal. Selain itu, kebijakan-kebijakan pemerintah Nepal juga selalu diintervensi oleh pemerintah India. Ya, mau gimana lagi ya teman-teman? Mau tidak mau, Nepal harus bergantung sama India. Lalu alasan yang kedua, kenapa Nepal awet miskin? Karena topografi negaranya yang bergunung-gunung. Ini tadi sudah Pak Imin jelasin. Lalu alasan yang ketiga, karena Nepal tidak memiliki sumber daya alam. Pendapatan utama negara Nepal hanya 3 saja, yaitu sektor pertanian yang sebagian besar hasilnya itu dijual ke India. Yang kedua adalah sektor pariwisata. Lalu yang ketiga berasal dari devisa TKN, tenaga kerja Nepal yang bekerja ke luar negeri. Loh, seharusnya tuh cukup kan Min? Seharusnya iya teman-teman, kalau Nepal masih hidup di zaman dahulu. Hahaha. Di zaman modern seperti saat ini kan butuh listrik, BBM, lalu gas juga butuh buat masak. Nah, karena Nepal gak punya sumber daya alam, Nepal juga harus beli batu bara buat bahan bakar untuk pembangkit listriknya. Beli gas buat masak warganya, termasuk beli minyak goreng. Beli minyak juga buat BBM kendaraan. Dan itu semua berbiaya mahal. Tadi kan sudah Pak Imin jelasin tuh, ongkos transportasinya itu sangat mahal karena dikirim dari pelabuhan di India. Dari data yang Pak Imin dapat, kita ambil contoh nih. Harga bensin 1 liter di negara Nepal kalau dirupiahkan sebesar Rp20.500 per liter. Sedangkan harga solar Rp19.000 per liter. Wow, tuh 2 kali lipat dari harga BBM di negara kita, Indonesia. Lalu alasan yang keempat kenapa Nepal sulit maju karena SDM masyarakat di sini tuh sangat rendah. Angka melek huruf di negara Nepal hanya 76,2% dari total penduduk. Ini artinya masih banyak banget warga Nepal yang tidak bisa baca tulis. Infrastruktur sekolah juga masih banyak yang kurang layak teman-teman, terutama di daerah-daerah pedesaan. Nah, itulah 4 alasan negara Nepal sangat kasihan dan sial. Sulit untuk terlepas dari julukan negara miskin. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Sang Buddha. Tahukah kalian teman-teman jika negara Nepal merupakan tempat kelahiran Siddhartha Gautama, tokoh pendiri agama Buddha. Terletak di kota Lumbini, inilah tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Kota ini juga dianggap sebagai kota paling suci bagi pemeluk agama Buddha. Ya kayak Mekah dan Madinah kalau di agama Islam ya teman-teman. Menurut kitab suci agama Buddha, Siddhartha Gautama dilahirkan di sini sekitar tahun 624 sebelum Masehi. Beliau merupakan seorang pangeran, anak dari pemimpin Republik Sakya yang bernama Suddhodana. Negara Hindu. Negara Nepal merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Hindu. 81% penduduk di negara ini beragama Hindu, sedangkan penganut agama Buddha cuma 8% saja teman-teman. Loh, bukannya Nepal tempat kelahirannya sang Buddha? Mengapa agama mayoritasnya kok Hindu? Pertanyaan yang menarik. Agama Hindu ternyata sudah ada sebelum agama Buddha teman-teman. Berdasarkan tahun terbitnya kitab suci Rig Veda, agama Hindu diperkirakan sudah ada antara tahun 1500 sebelum Masehi hingga 1200 sebelum Masehi. Tuh, jadi agama Hindu sudah ada 900 tahun sebelum adanya agama Buddha. Di samping itu, Siddhartha Gautama menyebarkan agama Buddha dengan masif tidak di Nepal, melainkan di wilayah India Utara, seperti di Sarnath, Bodh Gaya, dan Kushinagar. Nah, setelah wafatnya sang Buddha, ajaran agamanya justru disebarkan di luar Nepal, yaitu ke negara India, Sri Lanka, Asia Tenggara, Tibet, Cina, dan serta ke Jepang. Namun yang menarik teman-teman, di negara Nepal banyak praktek dan kepercayaan Hindu yang bercampur dengan Buddha, terutama di kalangan suku Newar. Contohnya nih, sebagian umat Hindu di negara Nepal juga memuja Buddha sebagai salah satu inkarnasi atau perwujudan dari Dewa Wisnu. Jadi meskipun agamanya itu Hindu, mereka tetap menyembah sang Buddha. Sapi. Lebih ekstrim dari negara India, sapi di negara Nepal memiliki kedudukan yang sangat tinggi.
Secara konstitusi undang-undang, sapi dimasukkan sebagai hewan nasional negara Nepal. Ini artinya, sapi adalah hewan yang sangat dilindungi. Jika seseorang membunuh sapi, maka hukumannya akan diancam penjara selama 12 tahun, teman-teman. Karena mayoritas penduduk di sini beragama Hindu, sapi juga menjadi hewan yang suci. Menurut kepercayaan mereka, sapi adalah jelmaan dari Dewi Laksmi atau Dewi Kekayaan dan Kemakmuran. Nah, karena itulah membunuh sapi sama dengan membunuh dewi mereka. Jadi hukumannya sangatlah berat. Sapi juga disembah oleh umat agama Hindu di negara Nepal, terutama pada saat festival Tihar atau Diwali. Berbahaya. Tahukah kalian jika negara Nepal memiliki bandar udara yang dikatakan sebagai bandara paling berbahaya di dunia? Hah? Mosok sih, Min? Bener, teman-teman. Bandara ini bernama Tenzing Hillary Airport yang lokasinya berada di kota Lukla. Bandara ini menjadi titik awal untuk pendakian menuju base camp Gunung Everest. Bandara yang baru diaspal pada tahun 2001 ini dinobatkan sebagai bandara paling berbahaya di dunia karena lokasinya tepat di bibir jurang. Dengan panjang landasan pacunya juga sangat pendek, teman-teman. Cuma 527 meter. Sehingga pesawat yang boleh mendarat cuma pesawat kecil-kecil saja. Belum lagi letak bandara ini berada di atas pegunungan yang terletak di ketinggian 2846 meter. Atau setinggi puncak Gunung Ijen. Wow, tinggi banget ya teman-teman. Sehingga pas cuaca buruk, bandara ini tertutup oleh kabut dan tidak bisa beroperasi. Saking berbahayanya, sejak bandara ini didirikan pada tahun 1964 hingga saat ini, sudah puluhan pesawat yang mengalami kecelakaan saat lepas landas maupun saat mendarat. Tinggi. Tahukah kalian jika negara Nepal secara geografis merupakan negara tertinggi kedua di dunia? Jika di rata-rata, negara Nepal itu tingginya 3.265 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di peringkat pertama dipegang oleh negara Bhutan dengan tingginya mencapai 3.280 meter. Lebih tinggi dibandingkan puncak Gunung Semeru, teman-teman. Wow, pasti dingin banget. Negara Nepal juga menjadi negara favorit untuk titik awal pendakian ke Gunung Sagarmatha atau Gunung Everest. Gunung tertinggi di dunia dengan puncaknya setinggi 8.848 meter di atas permukaan laut. Gunung Everest merupakan salah satu dari begitu banyak gunung-gunung di pegunungan Himalaya. Gunung Everest sendiri memiliki 2 jalur pendakian utama, yaitu dari negara Nepal dan yang satunya dari Tibet, negara China. Demonstrasi. Kali ini kita akan membahas demonstrasi besar di negara Nepal pada bulan September tahun 2025 kemarin. Jadi ceritanya gini, teman-teman. Nepal ini negara yang punya sejarah politik yang nggak pernah adem. Di zaman dahulu itu kerajaan, lalu berubah menjadi republik di tahun 2008. Tapi semenjak itu, masalah demi masalah nggak kelar-kelar. Generasi muda di Nepal ngerasa hidupnya itu stagnan. Mereka sekolah tinggi-tinggi, tapi kerjaan itu makin susah. Pemerintah dianggap nggak peduli. Dan akhirnya, yang bikin semua meledak adalah media sosial itu diblokir. Jadi awalnya kayak gini, teman-teman. Pemerintah Nepal nge-banned platform kayak Facebook, X, Instagram, YouTube, bahkan Discord. Alasannya karena aplikasi ini belum terdaftar sesuai pemerintah Nepal. Jadi perizinannya itu masih belum sesuai. Nah, tapi banyak orang yang curiga, wah pemerintah ngontrol kita nih. Kebayangkan teman-teman, generasi Z yang hidup sehari-harinya di media sosial, tiba-tiba aksesnya itu ditutup sama pemerintah. Nah, gara-gara itulah ribuan anak muda itu turun ke jalan. Pada tanggal 8 September 2025, ribuan mahasiswa dan pemuda tumpah ruah di kota Kathmandu, ibu kota negara Nepal. Awalnya mereka itu orasi dengan damai, bawa poster, teriak-teriak soal kebebasan berekspresi. Tapi makin hari itu makin panas, teman-teman. Polisi turun tangan dan bentrok pun gak bisa dihindari. Gas air mata ditembakkan,
peluru karet, bahkan peluru tajam juga disiapkan oleh polisi. Dan korban pun berjatuhan. Data terakhir menyebutkan jika lebih dari 70 orang itu tewas, serta ribuan orang terluka. Yang menarik teman-teman, demo ini dipimpin oleh Gen Z. Anak-anak muda, mahasiswa bahkan pelajar juga ikut bergabung. Mereka ini nggak cuma protes soal medsos, tapi juga mengungkapkan semua unek-uneknya. Korupsi yang kronis, politik dinasti, kurangnya peluang kerja, diskriminasi sosial, serta letupan rasa frustrasi yang sudah lama dipendam. Lalu hasilnya demo ini apa, Min? Yang pertama, pemerintah akhirnya mencabut larangan media sosial. Karena tekanan rakyat yang terlalu besar, plus menjadi sorotan internasional, membuat pemerintah Nepal itu nggak tahan. Ya wes dicabut aja larangannya. Hasil yang kedua, Perdana Menteri KP Sharma Oli mundur dari jabatannya. Tuh gila banget kan? Gara-gara demo, Perdana Menteri sampai ketakutan dan mundur dari jabatannya. Lalu hasil demo yang ketiga, pemerintahan sementara itu dibentuk, dipimpin oleh Susila Karki. Ini yang menarik teman-teman. Beliau ini berjanji akan menjadi pemimpin sementara dan akan mengadakan pemilu pada bulan Maret tahun 2026. Ini artinya demo Gen Z benar-benar menjadi awal sejarah politik baru dari negara Nepal. Korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi 2025, peringkat 1 itu negara terbersih dari korupsi, serta peringkat 180 adalah negara terkorup di dunia. Negara Nepal berada di peringkat 107 dunia, sedangkan negara kita Indonesia berada di peringkat 99 dunia. Ya, masih bagusan Indonesia ya teman-teman. Karena peringkat korupsi di negara Nepal dan Indonesia itu nggak jauh berbeda, maka dalam hal korupsi juga hampir mirip-mirip. Masyarakat Nepal terkadang harus memberikan uang suap kepada oknum untuk mengurus KTP, SIM, sertifikat tanah, hingga akses ke listrik dan PDAM. Sedangkan kasus korupsi terbesar di negara Nepal terjadi di tahun 2017. Di mana saat itu terjadi penggelapan pajak yang menyebabkan kerugian negara sebesar 33 miliar rupiah atau sekitar 3,87 triliun rupiah. Kalau menurut kalian nih, parahan korupsi di Indonesia atau di Nepal? Halo teman-teman sahabat YoJB, Pak Imin masih di negara Nepal, tepatnya di kota Kathmandu. Kalian tahu nggak? Jika sebelum terbentuknya Republik Nepal, negara ini adalah sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan yang tangguh yang telah berkuasa selama 240 tahun. Pada tanggal 1 Juni tahun 2001, terjadilah sebuah tragedi yang sangat berdarah, yaitu pembantaian keluarga kerajaan Nepal. 9 orang keluarga kerajaan Nepal, termasuk raja, ratu, serta putra mahkota, tewas teman-teman. 7 tahun kemudian, kerajaan Nepal secara resmi dihapus oleh Partai Komunis. Sang raja dipaksa untuk meninggalkan istananya sendiri. Nepal pun secara resmi berganti menjadi sebuah republik yang dikuasai oleh rezim komunis. Namun, rezim komunis ini dibubarkan oleh rakyat Nepal pada saat demo besar-besaran kemarin. Sebagian masyarakat kini berharap agar sang raja kembali memerintah negara Nepal. Kali ini kita akan membahas tentang monarki kerajaan Nepal ya teman-teman. Yuk kita mulai. Pada tahun 1743, Nepal kala itu terbagi atas 24 kerajaan. Nah, salah satu kerajaan itu ada yang bernama Kerajaan Gorkha. Kerajaan Gorkha kemudian berperang untuk menaklukkan 23 kerajaan lainnya. Tokoh sentral yang memprakarsai penyatuan ini adalah Raja Prithvi Narayan Shah. Orang ini nih kemudian merubah nama kerajaan dari Kerajaan Gorkha menjadi Kerajaan Nepal pada tahun 1768. Tahukah kalian jika negara Nepal merupakan satu dari sedikit negara di Asia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa? Setelah terbentuknya Kerajaan Nepal, sistem pemerintahan menganut monarki absolut, di mana sang raja memiliki hak penuh atas negaranya. Ini mirip kayak Brunei Darussalam ya teman-teman.
Pada tahun 1846 terjadilah malapetaka yang menjadi penyebab terperosoknya negara Nepal, peristiwa pembantaian Kot. Dilakukan oleh seorang pejabat yang bernama Jung Bahadur Rana. Dalam peristiwa ini, Bahadur Rana membunuh 30-40 pejabat sipil, perwira militer, serta pengawal istana, termasuk Perdana Menteri Nepal saat itu Fateh Jungshah juga tewas teman-teman. Setelah peristiwa tragis ini, Jung Bahadur Rana dinobatkan sebagai Perdana Menteri Nepal yang baru. Nah, disinilah awal mula dinasti Rana berkuasa di negara Nepal teman-teman. Meskipun hanya Perdana Menteri, ia memaksa Raja Rajendra untuk turun dari tahta dan digantikan oleh anaknya Surendra Bikram. Pada titik inilah, Perdana Menteri memiliki peran yang sangat absolut melampaui Raja. Raja sendiri hanya dijadikan sebagai boneka teman-teman. Posisi Perdana Menteri juga menjadi posisi yang diturunkan secara turun-temurun dari keluarga Rana. Ini aneh banget teman-teman, biasanya yang posisinya turun-temurun kan raja atau kaisar. Nah, ini Perdana Menteri posisinya itu bisa diturunkan ke anak cucunya. Dinasti Rana ini jugalah yang dianggap menjilat Inggris. Inggris diperbolehkan untuk merekrut pasukan Gorkha yang sangat kuat. Sebagai gantinya, Inggris memasok senjata dan mendanai keluarga Rana. Pemerintahan dinasti Rana yang memerintah Nepal lebih dari 100 tahun ini dianggap sangat-sangat otoriter dan anti-modernisasi. Kalian bayangin teman-teman, di masa dinasti Rana ini berkuasa, hampir tidak ada sekolah yang modern, universitas tidak ada, serta infrastruktur yang nyaris tidak berkembang. Nepal saat itu dikenal sebagai negara yang sangat tertutup. Mengapa demikian? Keluarga Rana itu berpikir, jika rakyatnya itu pintar-pintar, maka mereka bakalan memberontak melawan pemerintah. Ya, jadi dibiarkan on teman-teman. Kekuasaan dinasti Rana ini akhirnya ditumbangkan oleh revolusi rakyat yang disponsori oleh Raja Tribuan pada tahun 1951. Mulai saat itulah, sistem demokrasi multipartai mulai dijalankan oleh negara Nepal. Namun setelah kematian Raja Tribuan dan digantikan oleh anaknya, Raja Mahendra, sang raja ini tiba-tiba merubah konstitusi, mengembalikan lagi monarki absolut pada tahun 1961. Sang raja juga menghapuskan semua partai. Jadi partai-partai itu dihapus, nggak ada lagi teman-teman. Setelah kematian Raja Mahendra pada tahun 1972, anaknya naik tahta, yaitu Raja Birendra. Pergolakan politik di negara Nepal masih belum berhenti teman-teman. Terjadilah kerusuhan di tahun 90. Rakyat meminta sistem monarki absolut dihapuskan dan digantikan oleh demokrasi. Nah, karena tekanan tersebut membuat Raja Birendra terpojok dan akhirnya mengabulkan permintaan dari masyarakat. Nepal kemudian berubah menjadi negara monarki konstitusional. Partai-partai kembali diperbolehkan. Nah, hal inilah yang membuat partai-partai itu saling berebut kekuasaan. Ada satu partai yang ternyata ingin menggulingkan monarki, yaitu Partai Komunis Maois. Dan benar saja teman-teman, Partai Komunis ini melakukan perlawanan bersenjata pada tahun 1996. Peristiwa ini juga dikenal pula sebagai Perang Saudara Nepal antara Kerajaan Nepal melawan Partai Komunis Maois. Tahukah kalian jika negara Nepal pernah mengalami 2 kali pembunuhan raja, yaitu Raja Rana Bahadur Shah yang tewas dipenggal oleh saudara tirinya di tahun 1806, diikuti tragedi kedua yang terjadi di tahun 2001, di mana 9 keluarga kerajaan Nepal, termasuk Raja Birendra bersama istrinya Ratu Aishwarya, tewas ditembak dalam penembakan massal yang dilakukan di dalam istana kerajaan. Pelaku penembakan ini adalah anaknya sendiri, sekaligus putra mahkota, Dipendra. Alasan pembantaian keluarga kerajaan ini diduga hal ini terjadi karena sang ayah beserta keluarga kerajaan Nepal tidak merestui hubungannya dengan sang kekasih yang bernama Devyani Rana. Padahal Devyani ini merupakan anak dari bangsawan India, namun cuma bangsawan rendahan teman-teman. Jadi nggak sekufu atau dianggap tidak setara. Masa putra mahkota nikah sama bangsawan rendahan? Nah gitu mungkin maksudnya. Karena tidak direstui inilah, sang putra mahkota akhirnya nekat untuk membantai keluarganya sendiri. Setelah itu,
ia lalu menembak kepalanya. Wah. Yang senang siapa? Yang senang adalah sang paman, Gyanendra. Beliau ketiban rezeki dan diangkat menjadi Raja Nepal yang baru. Kita kembali ke Perang Saudara Nepal yang dimulai di tahun 1996. Perang yang sangat berdarah-darah ini sangat berdampak pada kondisi negara Nepal, teman-teman. Di samping itu, perang ini juga telah menewaskan sekitar 17.800 jiwa. Nah, Perang Saudara Nepal berlangsung selama 10 tahun 9 bulan. Dengan hasil perundingan damai antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam perjanjian itu, Parlemen Nepal yang diisi oleh mayoritas kelompok komunis menyepakati pembubaran monarki kerajaan Nepal. Dan benar saja teman-teman, pada tanggal 28 Mei 2008, monarki kerajaan Nepal yang telah berkuasa selama 240 tahun akhirnya secara resmi dibubarkan. Seluruh anggota keluarga kerajaan diusir dari istana. Sistem pemerintahan akhirnya diubah menjadi Republik Demokratik Federal Nepal yang sebagian besar telah dikuasai oleh orang-orang dari Partai Komunis. Setelah 17 tahun pembubaran kerajaan Nepal, kondisi negara ini tuh tidak ada kemajuan yang berarti. Infrastruktur jalan di Nepal masih buruk, banyak jalan-jalan yang tidak beraspal. Kondisi sekolah-sekolah juga masih banyak yang reot. Sistem kesehatan juga ala kadarnya. Serta korupsi yang semakin merajalela. Membuat masyarakat Nepal merindukan monarki kerajaan kembali. Akhirnya, masyarakat itu melakukan demonstrasi besar-besaran. Pada tanggal 9 Maret sampai 1 Juni 2025, sekitar 400.000 orang turun ke jalan. Mereka ini menuntut pemerintah Nepal untuk memulihkan kembali monarki dengan Raja Gyanendra sebagai pemimpinnya. Nah, karena tidak dihiraukan, lalu ada imbas penutupan akses sosial media. Pada bulan September 2025, masyarakat Gen Z Nepal bersama pendukung monarki melakukan demonstrasi besar-besaran. Yang kemarin itu loh teman-teman, sampai merusak dan membakar gedung-gedung negara. Begitu ya teman-teman? Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Kalian setuju republik atau mengembalikan sistem kerajaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Misterius. Kalian pernah dengar tentang makhluk yang bernama Yeti? Yeti dikenal pula sebagai manusia salju. Meskipun namanya itu manusia, namun perwujudannya itu bukan seperti manusia, melainkan lebih menyerupai kera dengan tubuh yang besar. Dan ia bisa berjalan dengan tegap. Tuh, makhluk misterius ini diduga hidup di negara Nepal, tepatnya di wilayah pegunungan Himalaya. Namun sayangnya, Yeti yang diceritakan sebagai manusia salju ini kebenarannya itu banyak diragukan. Para ilmuwan berpendapat jika Yeti sebenarnya itu nggak ada teman-teman. Makhluk yang disebut sebagai Yeti ternyata adalah seekor beruang. Jadi kayak salah melihat gitu teman-teman. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Kumari-kumari. Hari ini, Paimin berada di tengah keramaian kota Kathmandu, ibu kota negara Nepal. Negara ini sangat kental dengan nuansa bangunan-bangunan keagamaan agama Hindu dan Buddha. Hal ini tidak mengherankan karena negara Nepal lebih dari 81% penduduknya memeluk agama Hindu serta 8% memeluk agama Buddha. Di dalam kepercayaan sebagian masyarakat di negara Nepal, ada seorang dewi yang berwujud sebagai manusia. Inilah Kumari Devi.
Julukan yang diberikan kepada gadis kecil yang dipercaya oleh sebagian umat agama Hindu dan Buddha di negara Nepal sebagai jelmaan dari Dewi Taleju atau Dewi Durga. Kumari disembah dan dipuja oleh para pemeluk agama Hindu dan Buddha di negara Nepal, terutama mereka yang berasal dari suku Newar. Tradisi pemujaan Kumari ini hanya diikuti di beberapa kota saja, yaitu di kota Kathmandu, Lalitpur, serta Bungamati. Nah, ketiga kota ini memiliki kumarinya sendiri-sendiri. Landasan mereka menyembah anak kecil yang dianggap sebagai titisan Dewi Durga ini mengacu pada teks kitab Dewi Mahatmyam yang tertulis, Dewi Durga menyatakan bahwa dirinya bersemayam di dalam semua makhluk hidup yang berkelamin perempuan. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan anak kecil tersebut menjadi seorang kumari? Di dalam tradisi keagamaan mereka, kumari akan terus disembah sampai mereka berusia 16 tahun atau kalau sudah keluar menstruasi. Menurut kepercayaannya, Dewi Durga akan meninggalkan tubuh si anak kecil ini ketika mereka sudah keluar menstruasi. Tradisi menyembah anak kecil yang disebut sebagai kumari ini ternyata sudah ada sejak abad ke-12 Masehi. Lalu pertanyaannya lagi, bagaimana cara mereka untuk memilih seorang kumari? Apakah mereka dipilih secara acak? Ternyata nggak semua anak kecil perempuan dirasuki oleh Dewi Durga, teman-teman. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tercatat ada 32 syarat, namun ada beberapa syarat yang unik-unik. Syarat pertama yang unik adalah si gadis perempuan harus memiliki leher yang mirip dengan cangkang keong. Yang kedua, mereka harus memiliki tubuh seperti pohon beringin. Jadi gede gitu, teman-teman. Lalu syarat unik yang ketiga, si gadis kecil ini harus memiliki bulu mata yang seperti bulu mata sapi. Yang keempat, mereka harus memiliki paha seperti rusa, kecil panjang gitu ya teman-teman. Lalu syarat unik yang kelima, dadanya harus seperti singa. Wih, lapang banget. Terus yang keenam, ini juga unik banget. Gadis kecil ini harus memiliki suara lembut dan jernih seperti suara bebek. Itu teman-teman, salah satu syarat-syarat yang unik. Jika ada gadis yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, maka ia akan dibawa menuju kuil dan menjalani kehidupannya di sana. Seorang anak yang terpilih menjadi kumari, mereka tidak diperbolehkan kakinya menyentuh tanah secara langsung. Makanya mereka biasanya digendong atau ditandu kalau pas ada perayaan keagamaan di luar kuil. Setiap bagian tubuh dari kumari dianggap suci. Bahkan kakinya selalu menjadi rebutan untuk dicium supaya dapat berkah. Kalau di sini kayak apa ya? Di depan umum, gadis kumari tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka hanya diperbolehkan berbicara kepada saudara atau orang tuanya. Sebentar, berarti si anak kecil ini nggak boleh sekolah ya, Min? Nah ini, di zaman dahulu, kumari tidak butuh sekolah teman-teman.
karena mereka dianggap sebagai titisan dewa yang maha tahu. Namun saat ini karena sudah era modern, gadis kumari ini diperbolehkan untuk bersekolah, bahkan sudah dapat memanggil guru les privat. Coba kalian bayangin kalau jadi teman-temannya sekelas sama seorang dewi. Hal unik di Nepal. Tahukah kalian jika bahasa Sanskerta menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan di sekolah-sekolah di negara Nepal? Tidak seperti bendera segi empat pada umumnya, Nepal adalah satu-satunya negara di dunia ini yang bendera negaranya itu terdiri dari dua segitiga. Segitiga di bagian atas bergambar bulan, sedangkan segitiga di bawah bergambarkan matahari, yang melambangkan dua agama besar di negara Nepal, yaitu agama Hindu dan Buddha. Patut kalian ketahui jika voli adalah olahraga yang paling populer di negara Nepal. Tahukah kalian jika negara Nepal merupakan rumah bagi unicorn? Bukan kuda terbang ya teman-teman, melainkan badak bercula satu atau badak India. Hewan yang terancam punah ini hanya bisa kalian temui di negara Nepal dan India. Hewan ini di dunia hanya tersisa 4.000-an ekor. Kalian tahu jika di negara Nepal ada yang namanya tradisi poliandri. Jadi wanita bisa menikah dengan lebih dari satu pria. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan